Kalau amin kita dengan amin malaikat itu teimbai, pertama Allah akan menggugurkan dosa kecil kita. Ya Allah. Jadi kalau kita tahu hadis ini berarti kada kawa sembarangan bependar itu. Termasuk kira-kira apa ya? Menyumpahi anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima nawa bihi salafus salih anna Allah ta'ala al-karim yaftah alaina futuhal arifin wa yaj'alna wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa yamunnu alaina bil imani wal islami wal ihsan wa yarzuqna husnal khitam bisirril Qur'an wa bisirrin nabi wa ahli nabi wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina al-amin sayyidina wa habibina Muhammadin an-nabiyyil karim wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala muallif rahimahullahu ta'ala at-ta'minu ba'da qira'atil fatihati wa sunnatu ay yu'amminal musalliyu ba'da qira'atil fatihati fa yaqulu amin wa ma'naha Allahumma stajib inda jumhuril ulama'i wa qad waradat fiha ahaditsun minha an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah qala idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis samai amin fawafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kehadirat Allah di kesempatan kali ini kita kembali bertatap muka. Yang hari ini insyaallah di penghujung pengajian nanti ulun akan bacakan sanad daripada surah Al-Fatihah. Nanti pakai mic dalam aja yang terakhirnya. Kemudian nanti bacaan itu pian ikuti. Sebagaimana ulun dulu membetulkan Fatihah di hadapan peguruan ulun. Sehingga setidaknya adalah ini menjadi saksi di dalam hidup kita bahwa kita betul-betul benar dulu pernah belajar surah Al-Fatihah ini dengan sanad atau dengan sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada ulun bawakan, nanti ulun tinggal nih, silahkan fotokopi saja sanadnya. Ada 18 tingkatan musnidnya. Tapi sebelumnya ulun mengulang-ulang kembali pala. Waqad lahhasal Imamul Hafiz An-Nawawi. Hari ini kita akan mengkaji yang disebut dengan membaca amin ketika selesai surah Al-Fatihah. Tetapi mengingatkan kembali bahwa rangkaian di dalam surah Al-Fatihah yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya, titik
daripada yang harus diperhatikan, titik masalahnya adalah pada tasdid sebanyak berapa? Berapa, masih ingat? 14. Allah yaftah alaikum. 14 titik tasdid yang ditetapkan menurut Imam Nawawi, fawajaba alaihi tahsiluha bita'allum wa tahsilul masahib biqiraah. Wajib seseorang itu menghasilkan bacaan, memperhatikan tasdid itu dengan belajar atau dengan memperhatikan tulisannya. Maka Pak, Al-Fatihah itu kalau kita padahkan, hafal kita itu di luar kepala sudah mulai halus. Tetapi Imam Nawawi untuk menjaga kefasihan dalam Fatihah, dalam Al-Quran, sekalipun orang tuh hafal, Imam Nawawi masih merujuk sunat mengikuti mushaf. Paham maksudnya? Seperti kita hafal surah Yasin misalnya, hafal di surah Yasin. Kalau kebetulan ada Yasinnya di hadapan kita, ba'a afdolan, mana yang lebih utama dengan di luar kepala dengan memegang Yasin? Menurut Imam Nawawi, yang afdol adalah memegang Yasin. Kenapa? Karena untuk menjaga daripada qiraat itu tadi, sekalipun hafal. Nah, itu etika namanya, adab. Jadi ada 14 yang pian harus jaga. Wa annal ahwata wa mustahab liman la yahfaz illa ayatan minal Fatihah ayyukarriraha sab'a marrat wa ya'ti ma'adzalika bi badalin ma'azada 'alaiha. Terakhir pesan daripada Imam Nawawi, kalau di antara kita kadada sama sekali hafal surah Fatihah aja hafal. Jadi rupanya rancak sembahyang tuh pakai Fatihah aja. Ada pernah sembahyang wajib Fatihah, sembahyang sunat Fatihah. Ayatnya Bang, kalau sembahyang berjamaah hanya mendengar ayat. Kalau sembahyang sorangan Fatihah. Supaya lebih hati-hati, kalau ada orang yang tidak hafal membaca surah itu, maka wa ayyukarrirha sab'a marrat. Andai kata dia membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali dalam sekali sembahyang, 7 kali. Tapi sembahyang sorangan inilah 7 kali dia baca. Itu kedudukannya sama dengan dia membaca surah. Sama menghampirkan Fatihah itu dengan surah. Jika seseorang tidak hafal dengan surah sama sekali. Jadi Fatihah aja yang dihafal. Nah, ulun kira cukup Fatihah. Intinya dalam Fatihah ini belajar. Sekarang perkara amin. Ta'minu. Wa sunnatu ayyu aminal musalli ba'da qiraatil Fatihah. Disunatkan bagi orang yang sembahyang, bagi orang yang sholat, mengata amin ketika selesai Al-Fatihah. Maknaha amin, nanti di dalam hukum tajwidnya bagaimana, ada jawaban di ujung. Amin. Nah, amin itu isim. Isim itu apa? Kata benda, abstrak. Tetapi maknanya kata kerja. Jadi arti amin itu maknanya Allahumma stajib. Jadi kalau pian mengatakan amin, mudahan pian sehat. Amin. Makna daripada amin itu, ya Allah kabulkan permintaannya. Itu amin. Allahumma stajib. Itu maknanya. Tapi harus membetulkan tajwidnya juga. Nah, waqad waradat fiha ahadisun minha. Di dalam hadis-hadis Rasulullah menjabarkan, di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardah. Abu Hurairah, idza qala ahadukum amin, kalau ada di antara kita ini berdoaan, lalu di antaranya ada mengucapkan amin, ya Allah lawasnya kada tetamu, pas ada tetamu mudahan pian sehat terus, amin. Nah,
Wa qalatil malaikatu fis sama, amin pian itu didengar oleh malaikat di langit. Jadi jangan sesembarang ucap amin. Mudahan pian babini ampat. Amin, pas malaikat maaminakan. Hadis Pak, belum kada bergayaan nah. Idza qala ahadukum amin, apabila di antara kalian mengucapkan amin. Jadi Bu, jangan digayakan masalah nang kakak itu lon laki. Ulun rela aja munnya pian memadu ulun amin jenang laki. Amin uja malaikat. Hapuk dia tuh. Amin ya. Wa qalatil malaikatu fis sama, lalu malaikat ini juga mengatakan amin di langit. Fawafakat ihdahumal ukhra, bersesuaian antara amin kita dengan amin malaikat. Jadi pas kita klop ke orang tuh, kita nyambat amin, amin tak imbai. Nah ini yang ngalih ya Allah lah. Amin. Masalahnya kita kada melihat malaikat tuh. Lain ada CCTV-nya. Mahadang amin malaikat babilanya. Amin. Pertama yang kita dapat apa Pak? 1. Gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau amin kita dengan amin malaikat itu teimbai, pertama Allah akan menggugurkan dosa kecil kita. Ya Allah. Jadi kalau kita tahu hadis ini berarti kada kawa sembarangan bapendar itu. Termasuk kira-kira apa ya? Menyumpahi anak. Dasar wangal bana, ngalih bana diatur ini. Jadi apa nyawa anak di Firaun kah? Amin jar. Nah ya jadi itu. Nah di situ Pak kedudukan tafsir ketika Ibnu Katsir Syekh Abul Fida ini mengkaji terhadap permintaan Nabi Nuh untuk mengajak anaknya masuk ke dalam kapal. Pian baca Al-Qur'annya itu. Ada tidak sedikit kata-kata kasar Nabi Nuh kepada anaknya, padahal nyata kafirnya. Tidak ada sedikit pun kata-kata kasar yang keluar dari Nabi Nuh dengan ungkapan yang kasar. Sebab kenapa? Karena Nabi Nuh ulun yakin mengenal bahwa malaikat jika mengatakan amin akan terwujud semuanya. Maka kata Nabi Nuh, naiklah engkau wahai anakku ke atas kapal. Tapi si anak menjawab, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak perlu ayah, saya akan naik ke atas gunung yang bisa memelihara saya daripada air bah. Naiklah si anak. Langsung Allah menyatakan, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya anakmu itu bukan daripada keluarga nantinya di akhirat. Keluarga di dunia bisa tersambung Pak, tapi ada nanti episode berikutnya keluarga kita di akhirat. Ada bersambung. Di antaranya apa kira-kira? Kita nih parak dengan hari raya kurban. Yang tak sempat berkurban disunatkan mencek apakah dia pernah berakikah atau belum. Antara kurban dengan akikah lebih dituntut akikah lebih awal. Sekalipun kurban itu dituntut hukumnya per tahun terulang. Hari ini pian sudah berkurban, belum tentu pian jatuh hukum di tahun akan datang. Karena hukum kurban itu berdasarkan kemampuan. Ulun sudah berkurban Ustaz. Penghasilan berapa sih toh? Sebulan ada 20 juta. Kada kawa coba kurban dasar pemalar. Tikror pikulli sanatin, dia akan berulang per tahun. Nah, titik masalah jika ada yang belum berakikah. Kalau ditanya mana yang lebih afdol? Afdol berakikah lebih awal baru kurban. Alasannya kenapa? Minum. Pak, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kullu gulamin rahinah bi akikatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya.
Dalam mazhab Syafi'i akikah hukumnya sunnat muakkadah. Dia tidak wajib tapi sunnat. Tapi pemahaman dari kata-kata rahinah atau tergadai itu memberikan indikasi bahwa anak ini harus ditebus. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Hukumnya bujur sunat muakkad. Sekarang pertanyaannya, apa makna tergadai itu tadi? Pian bisi amas kengkalung masa corona kada berduit gadayakan di pegadaian, solusi tanpa masalah, kan kayak itu slogannya, Pak. Ketika kita hendak mendapatkan kengkalung itu lagi, kira-kira ditebus atau kada? Kita tebus. Sekarang kalau Nabi mengatakan setiap anak tergadai dengan akikahnya, harus ditebus atau kada? Tebus. Konsekuensinya kalau ditebus apa? Nah, itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Ada hubungan antara kita dengan anak kita di dunia, ada hubungan kita dengan anak kita di akhirat. Salah satu permintaan kita dengan Allah ketika kita ditimpa di dalam neraka jahanam, nauzubillah min dzalik, masuk dalam neraka. Ini anak diberikan kesempatan meminta syafaat. Ya Allah, orang tua saya masuk dalam neraka karena dia sudah mengakikahkan saya, maka saya meminta kepada engkau agar dia lepaskan daripada neraka. Itu bisa, Pak. Tapi kalau anak tuh kada diakikahi, putus hubungan. Itu menurut Ibnu Katsir. Maka itu yang disebut dengan tergadai. Nah, jauhnya penjelasan ulun ke situlah. Kisah Amin. Nah, intinya pertama, ketika Amin mengatakan sesuatu, lalu amin kita teimbai dengan malaikat, keutamaannya apa? Jatuhnya dosa-dosa kecil. Amalnya bagaimana? Lakonannya di dalam hidup, berhati-hati di dalam segala ucapan. Berpikir. Kalau tak aminakan kita dan diaminkan oleh malaikat, selesai. Begitu pula seorang suami ketika dia berseteru dengan istrinya, mengucapi macam-macam, hati-hati. Kalau tak amin akan dalam hati, amin kita diimbai dengan malaikat, selesai. Pertama, ketika amin kita ini sama dengan malaikat, satu, gugurnya dosa. Yang kedua apa? Wa qadallahu anhu hajatahu. Allah akan kabulkan segala hajatnya. Nah, di situ titik masalah. Ketika orang berhajat, hendak membangun rumah supaya rumah ini nyaman didiami, lalu didatangkan orang banyak. Berapa banyak? 40. Di antara 40 kalau berdoa teimbai aminnya lawan amin malaikat, kira-kira kada kabulkah? Kabul. Nah, itu jawaban bagi orang yang tidak setuju. Tidak ada sembahyang hajat berjamaah, tidak ada berdoa bersama-sama, itu bid'ah. Ini jawaban ulun. Ketika amin kita di dalam satu ruangan, dalam satu jamaah teimbai dengan amin malaikat, apa yang diminta Allah kabulkan. Khutbah Jumat. Seingat ulun, majelis ulama menyarankan untuk membaca doa supaya diangkat bala bencana, termasuk wabah. Yang hadir ketika Jumat lebih 40. Kalau aminnya amin, selesai. Ada masanya nanti dicabut oleh Allah. Nah, ini makna daripada kata-kata amin. Wa qauluhu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi mahmulun indal ulama ala saghair. Yang dimaksud daripada diampuni dosa-dosa di dalam hadis tersebut adalah dosa-dosa kecil. Wa daliluhum fi dzalika ma warada min hadis Sayyidina Sa'id ibn al-As. Qala kuntu inda Utsman pada abi tuhurin faqala sami'tu Rasulullah yaqulu ma min imri'in muslimin tahduru salatul maktubah fayahsunu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub ma lam yuti kabiratan wa dzalika dahru kulluhu. Kenapa tafsiran daripada hadis itu harus dosa kecil? Karena Nabi pernah berkata ketika melihat Sayyiduna Sa'id bin As lagi berwudu.
Rupanya Rasulullah itu kalau ada nang berwudu diperhatikan sidin. Nah, ulun menyinggung sedikit masalah wudu pala. Ketika berwudu sunatnya apa ya? Pertama, mencuci tangan. Kita kada sampai terpikir rancak hendak berwudu tuh langsung membuka keran, menanai banyu di telapak tangan kita, langsung kumur-kumur. Buka dalam kitab fikih, Nabi itu sebelum berwudu, apa yang dilakukan Nabi? Fayusaffiqu yadaihi, Nabi menyela-nyelakan air di antara jari-jarinya. Pak, ini sebenarnya terungkap ini gara-gara ulun hendak masuk tadi melihat gambar Gubernur Sabirin menyuruh bercuci tangan. Tuh ada berapa macam tuh. Nah, jadi Rasulullah tuh sebelum berwudu biasanya sidin menyela-nyalakan air. Nah, tadi kan ada tuh gambarnya tuh, sampai maulah kokolak di sini nah. Nabi sudah melajari. Nah, sebelum wudu, jangan juga biar waktu air wudu. Kalau kita pikirkan hikmahnya bujur tuh, kenapa? Bisa jadi ketika air tuh ditanai dengan telapak tangan kita yang kotor masih, maka air yang akan menimpa ke wajah pian adalah bagian yang kotor. Sekalipun air yang kita tanah ini air suci lagi mensucikan, tapi tangan tidak steril. Makanya sunat tuh bagus dianukan. Nah, Nabi menyelang-nyelangi. Coba bayangkan Rasulullah sudah melajari benar dengan kita. Nabi setelah ini di apa namanya? Diselang-selangi, lalu hanyar masuk mulut, kumur-kumur. Setelah kumur-kumur baru istinsak, masukkan air ke hidung. Peluk apa aja hilang. Lalu dikeluarkan istinsarnya. Baru setelah itu hanyar main daripada perkara-perkara anggota rukun wudunya. Nah, jadi Rasulullah pada masa dulu kalau ada sahabatnya berwudu diperhatikan sidin. Selesai berwudu, Nabi mengatakan, kata Rasulullah, ma min imri'in muslimin, tidak ada seorang muslim tahduruhu salatun maktubah, jika sembahyang 5 waktu itu tiba, zuhur masuk, kita mulai bergegas bersuci, asar masuk, maghrib masuk, isya masuk, kita bersuci. Payah sunu du'aha, lalu Nabi mengatakan, kemudian orang tadi memperbaiki wudunya, dibaguskan wudunya, masuklah dia untuk melaksanakan salat. Wa khusyu'aha, kemudian mengerjakan salat dengan khusyuknya. Ini namanya dalam bahasa Arab diistilahkan dengan wauhalun. Wauhal itu apa Pak Ustaz? Jadi dalam tatanan bahasa Arab itu ada rahasia-rahasia kata. Antara wudu diikat dengan khusyuk. Kalau Anda melihat orang khusyuk dalam sembahyang, lihati wudunya. Itu rumusnya. Kalau wudunya tidak terjaga, hendak mendapat khusyuk itu ngalih. Sembah wudu jeung ngalihnya memperhatikan, apalagi nang khusyuk dalam sembahyang, gelisah tuh. Maka di dalam hadis ini bagus. Payah sunu wudu'aha, dia bagus memperbaiki wudunya, wa khusyu'aha, kemudian khusyuk di dalam salatnya, wa ruku'aha, di antara ciri orang yang khusyuk itu adalah rukunya betul, tumaknina, illa kanat kafaratan lima qablaha. Antara salat yang satu dengan salat yang lainnya, antara salat zuhur ke asar, antara asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, belum lagi mengangkat takbir, jatuh dosa-dosa kecil tuh. Ya Allah, malam yu'ti kabiratan, selama dia tidak mengerjakan dosa besar. Nah, berarti yang dimaksud dengan hadis di atas adalah dosa kecil. Wa dzalika dahru kulluhu, dan itu sepanjang dia berumur. Artinya Allah akan hapuskan dosa kita Pak selama kita ketujuh menunggui sembahyang. Masuk isya pian berwudu, setelah isya hendak takbiratul ihram, jatuh dosa itu. Karena setelah isya
tunggu subuh, setel alarm jam 4 bangun, bersiap-siap, sudah siap, hujan turun, kada jadi, masuk ke dalam selimut, guring lagi, lain lagi kan, musim hujan bang. Nah, waktu sholat ke sholat itu kafarat dosa menurut hadis ini. Wa fi riwayatil Imamil Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Bukhari itu nama tempat, ngaran sidin Muhammad bin Ismail. Nama Imam Bukhari Muhammad, bapak sidin namanya Ismail. Kemudian pamnya di atas bar nisbah, dinisbahkan kepada kampung sidin Bukhara. Nama tempat sekarang ini namanya Uzbekistan, nama tempatnya. Beliau hidup pada tahun 250-an di abad ketiga setelah terjadinya mazhab. Kata Imam Bukhari, wa ghairihi aidan an sayyidina Abi Hurairah, hadis daripada Abu Hurairah, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalau imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka ujar Nabi, sambatlah amin. Jadi kalau sudah imam menyambat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tuntung amin. Fa innahu man waffaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Andai kata aminnya seluruh jamaah pada masa itu amin taimbai, maka malaikat akan mengaminkan. Nah, di situ harus perhatian telinganya lawan Fatihahnya imam. Amin. Berjatuhanlah dosa-dosa kecilnya pada masa itu. Wa yusannu lil musalli ayyamudda lafzuhu amin. Disunatkan untuk orang yang salat itu memperpanjang kata amin. Wala yaktifuhu khatfan. Jangan langsung kata waladdallin amin. Kada panjang, kada. Wala yaktufu khatfan namanya. Dipanjangkan. Diceritakan oleh Wa'il ibnu Hujur, aku mendengar Rasulullah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Faqala, setelah Nabi membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Nabi membaca amin dan aminnya berserta makmum, kami di belakang. Dan Rasulullah memperpanjang aminnya, amin, dengan suara yang jelas. Berarti antara amin dengan amin imam dengan makmum harus berucap dua-duanya. Yusannu bai sunnah. Kalau kada berucap juga apa enggak ada apa-apa. Kada memudaratkan terhadap sembahyangnya. Cuma kalau pian incarannya menggugurkan dosa, kenapa kada disambat? Karena utamanya tadi disambat kan nah. Amin dibaca, kita membaca taimbai semuanya, malaikat mengaminkan, gugur dosa. Siapa yang kada hendak gugur dosa? Wa anna ta'min sunnatun likulli musallin faraga minal fatihah fi salatil fardi wan nafli sawa'un imam wal ma'mum wal munfarid wal rijal wal mar'ah was sabi wal qa'im wal qa'id wal mutajib fi syariatin wa jahriyah. Disunatkan membaca amin setiap orang yang sholat selesai Fatihah, baik sholat sunat atau sholat wajib. Yang sembahyang wajib, sembahyang sunat sendirian, tetap baca amin. Waladdallin sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca atau amin? Waladdallin amin. Langsung baca surah. Hilang sunatnya. Aminnya tetap dibaca. Baik sholat wajib atau sholat sunat. Baik kondisinya jadi imam ataupun makmum. Baik sholat berjamaah ataupun sendirian. Warrijal wal mar'ah. Baik sholat itu dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Bedanya nanti sembahyang berjamaah, kalau kita agak nyaring dalam sholat nyaring, lelakian nih, waladdallin amin, agak nyaring kita. Kalau bebinian keluar suara tapi tidak harus nyaring. Amin, sekedar telinga didengar masing-masing. Antara telinga pian ya. Ulun kada kau mendengar telinga ulun setai. Oh, rupanya taguh.
Jadi kalau babinian berucap juga amin, tapi tidak perlu nyaring seperti laki-laki. Karena takambuh, kenapa? Ada suara babinian jadi fitnah pulang. Jadi aminnya kada usah nyaring. Nyaring sekedar ucapan dia keluar berhembus daripada mulutnya, didengar telinganya. Wasabi wal qaim, baik salat itu anak kecil. Kalau kekanakan kita ada membaca amin nyaring, ada apa-apa, memang disuruh Pak, anak kecil. Wasabi, cuma titik masalah inilah di sebagian masjid dan musola, kalau kekanakan halus nih kadang-kadang menjaga, ributnya setengah matinya. Lalu akhirnya di dalam masjid nih anak besarik-sarik, sebenarnya ngalih kekanakan tuh, nang salah siapa kira-kira? Kuitannya kenapa dilihatkan ke masjid? Jadi beban anak itu sebenarnya ketika dia ke masjid, pintar-pintar kuitannya aja lagi. Wa yustahabbu lil ma'mumi wa kadza al imam ay yasurra bihi fi sirriyah wa yajharu bihi fil jahriyah tab'an lil Fatihah. Begitu pula imam kalau sembahyangnya pelan tetap harus membaca amin. Makmum juga membaca amin. Kalau sembahyang kita zuhur dan asar tetap harus membaca amin. Diceritakan oleh Wa'il bin Hujur, ketika Rasulullah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu tiba-tiba ada di antara kami membaca rabbighfirli. Rancak kalau kayak ini. Di antara kita membaca rabbighfirli wali walidayya, ada rabbighfirli waladdallin, rabbighfirli. Cuma jangan nyaring. Amin. Sudah. Ini kejadian zaman Nabi Pak, bukan zaman sahabat, kada zaman Nabi kejadian. Riwayatnya siapa? Wa'il bin Hujur, hadis Hasan. Tuntung. Selesai sembahyang Nabi berdiri. Faqaman nabiyyu, Nabi berdiri. Man qala anifan, tadi waktu sembahyang ada yang membaca rabbighfirli, angkat tangan ya Nabi. Kada ada pengredaksi hadis angkat tangan gitulah. Nah, siapa aja Rasulullah? Satu orang pun kada ada yang mengaku, karena takutan sembahyangnya salah. Sudah pasakata saktatan, berjedalah dengan diam pada masa itu, diam, ranai orang. Tiba-tiba Nabi mengatakan, pasami'tu yaqulu, pasami'tu bid'ata wa thalathinal muluk yu'minun. Aku mendengar lebih dari 30 malaikat mengaminkan doanya. Oh, langsung ada sikong ulunnya Nabi. Pas sudah berucap tadi. Tapi redaksinya rabbighfirli. Ustadz, kalau ditambahi wali walidayya Bang, kalau kasat niatnya doa, kada apa-apa. Rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali. Amin, kada apa-apa. Kasat niat, maksudnya di dalam hati kita adalah menyisipkan doa, maka boleh. Dalam kasus Wa'il bin Hujur, itu dasar dalilnya. Maka boleh. Wa qala al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi, Allahu a'la wa a'lam bis-shawab. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ya Allah ilma. Allahumma fakihna ya Rabbana fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu salatal isya yarhamukumullah. Taqabbal.